Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Itulah harapan dan doa kami. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak henti-hentinya hati kami melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan menjalaninya sepanjang hari ini. Sebelumnya kami akan dengarkan firman-Mu, urapi firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Begini firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dari ayat yang kita baca dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tidak memberi tempat bagi dosa. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia terhadap Tuhan. Jadi dosa dipakai oleh iblis untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Iblis tidak suka kalau manusia dekat dengan Tuhan. Iblis tidak suka kalau Tuhan itu hidup bersama dengan manusia. Karena itulah iblis mengincar dengan cara menggoda Adam dan Hawa supaya jatuh ke dalam dosa. Iblis bersukacita ketika Adam dan Hawa berhasil dijatuhkannya ke dalam dosa. Karena dosa, Adam dan Hawa dijauhkan dari Tuhan. Mereka akhirnya diusir dari Taman Eden, dan hal tersebut membuat iblis tentunya sangat bersukacita. Jadi sama seperti Adam dan Hawa, karena dosa dikatakan karena mereka berdosa, mereka dijauhkan dari Tuhan. Begitu juga semua manusia keturunan dari Adam dan Hawa tidak akan luput dari incaran dosa. Dosa akan selalu terus mengincar semua orang supaya mereka jatuh ke dalam dosa, dan akibatnya mereka jauh dari Tuhan. Oleh karena itulah melalui ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, Tuhan mengingatkan supaya kita berhati-hati dengan dosa. Jangan bermain-main dengan dosa, jangan beri tempat bagi dosa. Jadi Tuhan mengingatkan kita melalui kisah Kain yang diincar oleh iblis supaya ia jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan sudah memperingatkan Kain supaya berhati-hati dengan dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan beri tempat bagi dosa. Tuhan berkata kepada Kain dalam Kejadian 4 ayat 7 tadi, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan mengingatkan Kain, jangan sampai karena korban persembahannya yang tidak diterima dan korban persembahan adiknya Habil diterima, jangan sampai hal tersebut membuat hati Kain berlarut dalam kehidupan yang dikatakan itu sangat panas, dan mukanya dikatakan menjadi muram karena dia melihat persembahannya, korbannya tidak diterima Tuhan, dan adiknya Habil diterima Tuhan. Itu membuat hatinya, hidupnya sangat panas, dan dikatakan mukanya jadi muram. Jadi Tuhan tidak mau Kain berlama-lama dalam keadaan sangat panas dan muka muram. Jadi oleh karena itulah Tuhan bertanya kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Artinya Tuhan mau supaya muka Kain yang muram harus segera diatasi dengan berbuat baik. Karena dengan berbuat baik maka mukanya yang muram akan berganti dengan muka yang berseri. Artinya muka berseri itu artinya mukanya tampak cerah, mukanya tampak ceria, mukanya tampak bergembira. Dan Tuhan gak mau mukanya menjadi muram. Karena apa? Karena peristiwa yang dia lihat di mana Habil adiknya korban persembahannya diterima, sementara dia tidak diterima korban
persembahannya, dan itu membuat dia sangat panas dan mukanya dikatakan menjadi muram. Jadi Tuhan mengingatkan Kain, jika tidak segera mengatasi keadaannya yang sangat panas dan muram, Tuhan mengatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi keadaan Kain yang sangat panas dan muka muram adalah pintu bagi dosa untuk menjerumuskan Kain kepada apa? Kepada perbuatan yang tidak baik. Jadi keadaan Kain sangat panas dan muka muram yang tidak segera diatasi adalah sarana yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan Kain ke dalam dosa dan menjauhkan dari Tuhan. Dan itu dikatakan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi Tuhan telah mengingatkan Kain bagaimana supaya tidak jatuh dalam godaan dosa dengan mengatakan kepada Kain, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan mau ketika dosa terus menggoda Kain, harus Kain ini bersikap dengan cara dia harus berkuasa atas godaan dosa tersebut dengan mengambil keputusan untuk tidak menuruti keinginan dosa. Jadi ternyata kalau kita perhatikan, Kain tidak menghiraukan peringatan dari Tuhan. Kain memutuskan memilih untuk mengikuti keinginan dosa. Dosa menuntunnya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Hidup Kain semakin sangat panas dan mukanya semakin muram karena mengikuti keinginannya yang dikendalikan oleh dosa. Dan akhirnya dengan tega ia membunuh Habel padahal adiknya sendiri. Hal tersebut juga membuat hidupnya semakin jauh dari Tuhan dan semakin berada di bawah kendali kuasa iblis yang memakai dosa untuk menjatuhkan Kain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari renungan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini, marilah kita belajar bahwa iblis akan terus berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis tidak suka kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Iblis tidak suka kalau kita mukanya berseri. Dia tidak suka kalau muka kita tampak ceria, muka kita tampak cerah, tampak gembira. Iblis mau supaya kehidupan kita sangat panas dan mukanya muram, yaitu muka kita kelihatan bersedih terus, muka kita tidak ada gembiranya, muka kita sangat seram gitu ya. Dan iblis sangat suka itu. Iblis hanya, ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu hanya bisa menggoda, tidak bisa memaksa kita untuk jatuh ke dalam dosa. Kitalah yang mengambil keputusan pada akhirnya untuk mau jatuh ke dalam dosa. Kalau kita ambil keputusan untuk tidak jatuh dalam dosa, iblis tidak akan bisa paksa kita untuk jatuh dalam dosa. Kitalah yang mengikuti keinginannya, godaannya, sehingga kita ambil godaan itu, kita terima godaan itu, dan kita jalankan godaan iblis. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Kitalah yang memutuskannya untuk berdosa. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk memutuskan tidak memberi tempat kepada dosa. Putuskanlah untuk berkuasa atas godaan dosa, seperti yang Tuhan peringatkan kepada Kain dengan berkata, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan itu jugalah yang Tuhan inginkan kepada kita ketika godaan datang. Godaan itu mengintip dan siap menjauhkan kita dari Tuhan dan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tetapi ketika godaan itu datang, mari kita datang seperti yang Tuhan katakan, mari kita berkuasa atasnya, jangan beri tempat atasnya. Mari kita putuskan untuk tidak mau jatuh ke dalam godaan dosa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami tidak memberi tempat kepada dosa. Dosa akan menjauhkan kami dari Tuhan. Dosa akan menjatuhkan kami ke dalam dosa, sehingga kami, Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan Yesus berdoa supaya kami tidak beri tempat kepada iblis untuk menjauhkan kami dari Tuhan, untuk menjatuhkan kami ke dalam berbagai pemberontakan terhadap Tuhan, terhadap perintah dan keinginan Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan Yesus supaya keinginan kami dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar apapun godaan yang Tuhan izinkan melalui iblis datang dalam kehidupan kami. Kami mau belajar di dalam nama Tuhan Yesus oleh Roh-Mu, yaitu Roh Kudus yang ada pada kami. Kami mau lawan
kuasa dosa, godaan dosa, dan kami mau menang berkuasa atas dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sepanjang hari ini, berkati segala aktivitas kami Tuhan. Biarlah Engkau yang ada di depan kami, biarlah Engkau yang menyertai, melindungi kehidupan kami. Segala berkat yang terbaik dalam firman-Mu yang Kau janjikan, itulah bagian kami dan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.